Saudara-saudariku, jemaat yang luar biasa yang diberkati Tuhan, yang penuh semangat, penuh cinta dan kasih. Kiranya anugerah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus terus merajai hati, pikiran, sehingga kita diberkati, dilindungi, dan juga dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa-Nya. Sahabat-sahabat yang diberkati, di dalam hidup ini kita memiliki ragam beban, tanggung jawab, pergumulan. Bagaimanakah kita menyikapi beban tersebut? Untuk itu marilah kita dengan hati yang gembira untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Saya dengan sukacita gembira ingin berbagi bersama-sama, belajar bersama untuk merenungkan firman Tuhan dengan cara sederhana, singkat dan gembira. Sahabat-sahabat yang diberkati, firman Tuhan yang hendak kita pelajari dan renungkan yaitu dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian firman-Nya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbahagia dikatakan Yesus adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah kita adalah orang yang berbahagia karena kita dengan sukacita mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Sahabat-sahabat, jemaat yang luar biasa, yang masih penuh semangat dan yang mencintai Tuhan. Hidup adalah perjalanan. Or we say life is on via, or life is a journey with God. Yang artinya hidup ini adalah perjalanan yang belum selesai. Maka kita harus terus berkarya, berpengharapan. Hidup ini adalah perjalanan bersama Tuhan. Maka kita menjadi kuat dan teguh di perjalanan ini. Hidup ini adalah on via, di dalam jalan. Yang artinya di dalam perjalanan hidup ini kita diperjumpakan oleh Tuhan. Yang pertama dengan cinta kasih Tuhan. Kita juga diperjumpakan dengan cinta kasih dan sesama. Kita memiliki orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Bisa pasangan kita, bisa anak, suami, orang tua, saudara-saudari kita. Kedua, kita juga diizinkan di dalam perjalanan ini berjumpa dengan kegembiraan, tetapi juga berjumpa dengan kesedihan. Kita juga diizinkan Tuhan berjumpa dengan kebahagiaan, tetapi juga kita berjumpa dengan penderitaan. Di dalam perjalanan ini Tuhan mengizinkan kita berjumpa dengan harta, kekayaan, jabat, pangkat, kekuasaan. Tetapi juga ada yang diizinkan Tuhan berjumpa dengan kekurangan, kemiskinan. Hidup ini adalah perjalanan. Di perjalanan itu kita berjumpa dengan banyak perkara. Tetapi hidup ini yang adalah perjalanan membutuhkan persinggahan-persinggahan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita sedang di perjalanan, kita membutuhkan persinggahan. Seperti seorang pendaki gunung. Mereka harus istirahat pada titik-titik persinggahan yang telah ditentukan. Di sanalah mereka akan mencari tenaga baru, kekuatan baru, kesegaran baru, sambil memeriksa barang-barang yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk bisa membuat mereka melangkah lebih kuat naik ke atas gunung. Jika ada barang-barang yang tidak dibutuhkan, harus ditinggalkan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, apakah yang sedang kita pikul di dalam perjalanan ini? Jangan-jangan kita sedang membawa pikulan-pikulan yang tidak kita butuhkan dalam perjalanan ini, yang membuat hidup ini semakin berat, yang membuat hidup kita tertekan, yang membuat hidup kita tidak mampu move on, yang membuat hidup kita menjadi tidak indah, tidak bahagia, tidak gembira. Apakah yang sedang beban-beban yang kita pikulkan, yang tidak penting harus kita pikul? Sahabat-sahabat yang diberkati,
yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Seseorang di dalam perjalanan sering sekali memasukkan banyak hal di dalam tasnya, di dalam kopernya, karena khawatir, takut, dan tidak tahu. Tetapi ternyata setelah tiba di tempat tujuan, banyak dari isi koper tersebut yang tidak dapat digunakan, bahkan belum digunakan, padahal ia telah memikul begitu berat koper tersebut. Saudara-saudari, dikatakan Yesus melalui firman hari ini, orang yang mengikut Yesus, dia cukup memikul salib Yesus. Dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 11 bahwa beban yang dikenakan oleh Yesus kepada kita adalah ringan. Salib yang dipikulkan Yesus kepada kita adalah ringan, dan kita sanggup memikulnya dengan kegembiraan karena Yesus bersama kita. Sahabat-sahabat yang diberkati, karena kita di dalam perjalanan, maka kita membutuhkan jalan yang benar. Yesus telah memproklamirkan, "Akulah jalan yang benar dan hidup." Tidak ada yang sampai ke ujung perjalanan tanpa melalui Yesus. Maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sapaan Yesus kepada kita hari ini, ayo melayani dan berjalan bersama Yesus. Di mana Yesus, di sana kita ada, karena kita adalah hamba dan pelayannya. Saudara yang diberkati, bahwa Allah bersuka cita, bahwa Allah menghargai, bahwa Allah menilai, bahwa Allah menghormati kesetiaan kita di dalam mengikut Yesus. Sahabat-sahabat yang diberkati, di dalam perjalanan ini kita diberi persinggahan melalui wabah virus corona untuk memeriksa kembali beban yang kita pikul, memeriksa kembali cara kita mengikut Yesus, untuk memeriksa kembali cara kita melayani Kristus. Apakah kita berada dekat dan bersama dengan Kristus? Mari kita berjalan dengan gembira, bernyanyi dengan kekuatan baru, semangat baru, karena kita berjalan bersama Yesus dan Bapa mencintai perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.